Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Doa puasa diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada minggu keempat tanggal 28 Januari 2024 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini, bila hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Bersamamu, ku tahu kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu kau angkatku walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan selalu memegang. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Nyatakan, Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesus, saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku. Ku tahu kau angkatku. Nyatakan, walaupun aku berjalan
di dalam lembah yang kelam. Bukan selalu memegang, meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Hey! Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Oh, oh, oh. Yesus, oh, nyatakan. Pun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan selalu memegangmu. Lebih lagi nyatakan, meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, bukan selalu memegang, meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Nyatakan, Yesusku, hey! Cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, oh, oh, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesus, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Engkau terang hidup kami, Allah perisai yang kami percaya. Yuk sama-sama kita nyatakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Nyatakan, kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan di dalam-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewat di mana tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut
Tuhanku. Yesus. Oh. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah sumber penyelamat kami, sumber kekuatan kami. Sungguh Tuhan, kami tak takut lagi sebab Engkau Allah yang selalu beserta hidup kami. Nyatakan kebesaran-Mu bagi kami saat ini ya Yesus. Oh. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sungguh Kau sumber penyelamat hidup kami Tuhan. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Sungguh kami tak takut lagi Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami ya Yesus. Lebih lagi Kau nyatakan dengan iman-Mu. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib, oh Yesus. Biarlah alam raya, biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Puas turut karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja terpuji.
penyelamat kami, yang kami percaya, yang kami andalkan. Kau saja Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan hidup kami. Sungguh tak takut lagi kami melangkah, kami berjalan, sebab Engkau Allah yang bersama kami, yang selalu menopang hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Biarlah seluruh alam memuji-Mu, muliakan-Mu, Allah yang besar, Allah yang bermulia. Kepadamu kami bawa hidup kami, sebab Engkau Immanuel yang selalu beserta kami, yang selalu menjaga kami. Sebab Kau nyatakan bagi kami kuasa-Mu, biar kami tetap teguh, biarlah kami tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, oh Tuhan, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus. Kau terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kau di dalam kami Tuhan, di dalamku Yesus, oh Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh Yesus terlebih besar, Kau terlebih besar Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau di dalam kami, di dalam. Oh Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Selama 1 minggu kita sudah menapaki tahun yang baru, yaitu tahun 2024 ini. Tentunya di tahun yang baru ada banyak harapan-harapan yang ingin kita alami dan kita capai di tahun ini. Meskipun tentunya ada banyak halangan, hambatan, tantangan dan rintangan yang menghadang di depan kita, yang harus saudara dan saya hadapi. Tetapi ketika kita meletakkan pengharapan kepada janji Tuhan, maka kita akan tetap kuat dan hidup di dalam kemenangan. Sebab janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah berubah. Unchanging promise. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Sebab Dia adalah pribadi yang berkuasa untuk melaksanakan dan menggenapi janjinya itu. Dan Dia juga adalah pribadi yang setia kepada yang dijanjikannya. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu pasti Tuhan genapi. Apa yang difirmankannya pasti akan terlaksana. Sebab Yesus sendiri mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Berpegang teguh kepada janji Tuhan, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk menantikan segala yang baik yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Nah, sebagaimana janji Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua dan juga umat Israel. Yosua diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Dan ini bukan hal yang mudah tentunya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar itu. Menggantikan Musa sebagai pemimpin yang besar itu. Nah, tantangan, rintangan dan hambatan harus dihadapi oleh Yosua. Dan yang menjadi sumber kekuatan bagi Yosua adalah karena janji Tuhan tersebut. Nah, oleh sebab itu Yosua harus mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menerima tanggung jawab yang besar yang Allah berikan untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel. Mempersiapkan diri adalah hal yang sangat penting yang diperlukan dalam menghadapi setiap hambatan, tantangan, rintangan dan segala sesuatu yang menghadang di depannya. Sehingga Yosua akhirnya diangkat oleh Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kesiapan Yosua inilah yang menjadi dasar kenapa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yosua untuk memimpin umat Israel menggantikan Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan yang ada di depan kita yang Tuhan sudah rancangkan. Dan meskipun ada banyak hambatan, tantangan dan rintangan, maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita sehingga kita tidak kalah. Dan ketika waktunya tiba, di mana janji Tuhan itu digenapi, kita sudah siap untuk menerima janji itu. Amin. Nah, itulah sebabnya topik kita di minggu ini adalah always prepare atau selalu mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1983, Cliff Young yang telah berusia 61 tahun memenangkan ultramaraton dengan total jarak 875 km. Rute Sydney ke Melbourne diselesaikan oleh Cliff dalam kurun waktu 5 hari, 15 jam dan 4 menit tanpa beristirahat. Nah, saudara-saudari, hal ini sangat mengejutkan banyak orang. Dan ketika ia ditanya apa rahasianya sehingga dia dapat menyelesaikan lari maraton tersebut, saudara. Lalu Cliff menceritakan bahwa keluarganya itu memiliki tempat peternakan seluas 2.000 hektar dengan 2.000 ekor domba. Dan ketika ada pertanda bahwa badai datang, ia harus berlari selama 2-3 hari untuk mengumpulkan domba-domba tersebut. Sejak saat itu, Cliff terus mengukir berbagai prestasi sebelum akhirnya ia meninggal di tahun 2003.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah Cliff ini kita melihat bahwa kesiapannya itulah yang telah dia mulai dengan berlatih, berlari 2-3 hari untuk mengumpulkan domba-domba itu yang membuat dia mampu mengikuti pertandingan maraton yang sangat jauh jaraknya itu. Saudara-saudari, kisah Cliff ini juga memperkuat pendapat dari Bobby Unser yang mengatakan bahwa kesuksesan adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. Sekali lagi, kesuksesan adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang tidak mengalami hal-hal yang baik, tidak mengalami kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup meskipun ada kesempatan terbentang di depannya. Kenapa? Karena dia menjadi pribadi yang belum siap untuk menghadapi itu. Belum siap untuk menerima keberhasilan dan kesuksesan itu. Nah, saudara-saudari, setiap kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan, keberhasilan, meraih janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Hanya saja ketika kesempatan itu datang, apakah saudara dan saya sudah siap untuk menerimanya? Meskipun ada banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi dalam hidup kita, ketika kita selalu mempersiapkan diri, maka pada waktunya janji Tuhan itu akan digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bersama-sama hari ini belajar daripada Yosua yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita, yang bersiap dan sudah mempersiapkan diri untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada Tuhan dan mengalami janji-janji Tuhan. Mari kita membaca dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Yosua 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosua yang memiliki nama lahir adalah Hosea bin Nun, yang merupakan suku Efraim, saudara. Nah, Hosea ini memiliki arti keselamatan, tetapi Musa memanggilnya dengan nama Yosua yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Yosua atau Yehosua. Nah, saudara-saudari, Yosua itu dilahirkan di Mesir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam bahasa Ibrani, perubahan nama dari Hosea kepada Yosua yang disebutkan oleh Musa, saudara, itu merupakan satu gambaran bahwa Yosua itu memiliki kualitas ilahi pada dirinya. Dan oleh sebab itu Musa memanggil dia dengan nama Yosua atau Yehosua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan, meskipun ada banyak hambatan, tantangan dan rintangan yang menghadang di depan kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Sebagaimana Yosua yang telah mempersiapkan diri sejak masa mudanya, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat Yosua untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Janji Tuhan itu sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Namun bukan berarti lantas kita berpangku tangan, hidup santai, bermalas-malasan, pasif, hidup asal-asalan. Tidak. Kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Karena ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan ketika waktunya Tuhan sudah tiba, maka janji Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang siap untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka kita menemukan tokoh-tokoh yang hebat yang diangkat oleh Tuhan dan mengalami promosi daripada Tuhan adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Mereka tidak mendapatkan itu secara instan, saudara, tetapi melalui satu proses dan persiapan diri yang matang. Sebagai contoh misalnya Yusuf.
Sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin di Mesir, seperti yang Tuhan nyatakan melalui mimpinya, Yusuf mengalami proses yang panjang yang Tuhan persiapkan di dalam dirinya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, lalu dijual kepada orang Ismail, sampai pada akhirnya dia bekerja di rumah Potifar sebagai budak. Kemudian ia difitnah, lalu masuk ke dalam penjara. Dan akhirnya saudara, setelah melalui proses yang panjang yang merupakan persiapan bagi Yusuf, maka Tuhan mengangkat Yusuf mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Contoh yang lain adalah Daud, saudara. Sebelum menjadi raja yang hebat, Daud adalah seorang gembala dari kambing domba milik ayahnya yang hanya 2-3 ekor itu. Daud setia dan melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala dengan sungguh-sungguh. Ia bertarung melawan singa dan beruang demi melindungi kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Keahliannya menggunakan umban juga dipertajam di padang penggembalaan. Dan pada akhirnya saat kesempatan datang, ia sudah sangat siap dan akhirnya dia mengalahkan Goliat dengan mudah. Tuhan mengangkat Daud menggantikan Saul menjadi raja Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah juga yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Tuhan memerintahkan supaya Yosua bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan dan membawa umat Israel menduduki negeri yang Tuhan sudah janjikan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua sudah mempersiapkan diri jauh sebelum itu. Yosua yang adalah abdi Musa sejak muda telah melihat dan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Selama 40 tahun Yosua dimentor oleh Musa, seorang pemimpin besar dan berkarisma itu. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh dan kebijaksanaan. Sebagaimana dicatat di dalam Bilangan 34 ayat yang ke-29. Dan seiring berjalannya waktu, Yosua terus diangkat oleh Tuhan dan menjadi panglima atau jenderal perangnya Musa. Proses Yosua sebagai pemimpin dimulai pada saat Israel menghadapi serangan dari bangsa Amalek. Yosua mendapat mandat dari Musa untuk memimpin perang dengan bangsa Amalek di Rafidim. Sementara Musa dibantu dengan Harun dan Hur berdoa untuk mendapat kemenangan dari Tuhan. Kemudian dalam narasi Keluaran 17 diceritakan bahwa bangsa Israel memperoleh kemenangan atas bangsa Amalek. Selanjutnya Yosua juga terpilih sebagai pendamping Musa ketika Musa hendak naik ke gunung Allah untuk menerima hukum dari Allah. Ia juga terpilih dari suku Efraim untuk menjadi salah satu dari 12 pengintai yang bertugas untuk mengamat-amati kondisi dan keadaan tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, singkat kata, Yosua adalah orang yang telah terlatih dan siap untuk menerima tanggung jawab yang besar yang dari Tuhan. Dan akhirnya Yosua mengalami janji Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan diri saudara dan saya? Apakah kita telah mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan dan rintangan di depan kita dan menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Lalu hal-hal apa sajakah yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita? Nah, itulah saudara yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan di dalam diri kita untuk menghadapi tantangan dan juga mengalami janji Tuhan. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah iman. Keyakinan kepada Tuhan dan janjinya. Inilah hal yang mendasar yang membuat Yosua mendapatkan promosi daripada Tuhan, mengalami keberhasilan, mengalami janji Tuhan, bahkan menjadi pemimpin bagi umat Israel karena Yosua memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan janjinya.
Kepercayaannya kepada Tuhan dan janjinya ini dapat kita lihat dari sikap dan perkataannya ketika Musa mengutus 12 pengintai dan 2 di antara pengintai tersebut adalah Yosua dan Kaleb. Dicatat di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosua dan Kaleb adalah 2 orang dari antara 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan tersebut. Dan ke-10 pengintai kembali dengan membawa berita yang buruk dan menebar ketakutan kepada umat Israel. Sehingga membuat orang Israel bersungut-sungut dan dalam keadaan yang takut. Nah, di sisi lain 2 orang pengintai itu yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune melihat keadaan yang sama, tetapi dia memiliki perkataan iman yang membuat orang Israel tidak takut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mereka menduduki tanah yang Tuhan janjikan itu, Musa mengutus 12 pengintai. Dan 2 di antara 12 pengintai tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, saudara-saudari, 10 pengintai kembali dengan membawa berita yang buruk, menebarkan ketakutan kepada umat Israel yang membuat mereka bersungut-sungut. Tetapi Yosua dan Kaleb kembali dengan membawa berita yang positif. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan yang menyertainya. Meskipun ada musuh yang mereka harus hadapi, ada orang-orang keturunan Enak yang harus mereka kalahkan. Tetapi mereka tidak takut. Yosua dan Kaleb tidak takut. Dan mereka berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Dan itulah yang membuat kekuatan bagi Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang benar. Ketika mengintai tanah Kanaan, seluruh pengintai menjumpai orang-orang Enak. Orang-orang Enak yang mendiami daerah Hebron. Orang Enak dikenal dengan perawakan yang tinggi besar dan penampilan fisik yang tampak menakutkan. 10 pengintai ketakutan melihat orang-orang Enak dan lupa menjaga iman mereka bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka melupakan akan janji Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bukan lagi sekedar kabar buruk, tetapi kabar busuklah yang mereka sebarkan. Mereka mengatakan diri mereka seperti belalang, orang-orang Enak itu seperti raksasa yang akan membinasakan dan memakan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat tidak demikian halnya dengan Yosua dan Kaleb. Meskipun melihat situasi yang sama, Yosua dan Kaleb tetap memakai imannya, keyakinannya, memandang kepada Tuhan dan janji kemenangan yang Tuhan berikan. Mereka berdua melihat keadaan negeri itu yang akan menjadi bagian mereka kelak saat janji Tuhan itu digenapi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Yosua mengatakan kepada seluruh bangsa Israel, negeri yang kami intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini satu perkataan iman yang diucapkan oleh Yosua dan juga Kaleb. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia yakin, dia percaya kepada Tuhan dan janjinya. Iman membuat cara pandang Yosua tetap teguh kepada kebenaran
janji Tuhan. Tidak ada kegentaran di dalam dirinya karena bukan situasi yang diperhatikannya, bukan keadaan yang ada di sekitarnya, tetapi dia hanya memperhatikan dan keyakinan penuh kepada janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari keteladanan Yosua ini. Maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di depan kita di tahun ini. Dan kita dapat menikmati janji Tuhan yang luar biasa itu. Yang harus kita persiapkan adalah iman yang teguh, iman yang kuat. Amin, saudara. Karena iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita persiapkan di dalam diri kita untuk menghadapi tantangan dan meraih janji Tuhan adalah hati kita. Sekali lagi, hati kita. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk bersiap menggantikan Musa, Tuhan tidak meminta Yosua untuk menguatkan tangannya. Tuhan tidak meminta Yosua untuk memperkuat pasukannya, prajurit-prajuritnya. Tetapi yang Tuhan minta kepada Yosua adalah siapkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar, jangan takut. Saudara, itulah yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 di dalam Yosua pasal 1. Dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Yosua pasal 1, 3 kali perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini dicatat. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan diulang lagi ayat yang ke-9. Saudara, tentunya ini adalah hal yang sangat penting. Supaya Yosua memiliki keteguhan dan kekuatan di dalam hatinya menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk meraih janji Tuhan itu. Untuk membawa umat Israel menduduki negeri yang Tuhan janjikan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga di dalam diri kita. Hal yang kedua yang perlu kita bangun, yang perlu kita miliki, yang perlu kita persiapkan adalah hati kita. Miliki hati yang kuat dan teguh. Bukan hati yang tawar, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan ketakutan. Saudara, tapi hati yang kuat dan teguh. Karena hanya dengan kesiapan hati, maka kita akan dapat menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Dan kita meraih apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Kesiapan hati ini perlu kita miliki, bukan persiapan secara fisik. Mungkin ada orang-orang yang fisiknya gagah, kuat, saudara, tetapi hatinya memble, hatinya kecil, hatinya kecut, hatinya pahit, sehingga dia kalah di dalam hidup. Nah, kita yang harus melatih diri kita, menyiapkan dan menjaga hati kita, sehingga pada waktu kesempatan itu datang dari Tuhan, berkat dari Tuhan diberikan kepada kita, kita sudah siap, karena Tuhan memberkati orang-orang yang hatinya sudah siap. Amin. Siapkan hati saudara untuk menerima berkat dan janji Tuhan itu. Dicatat di dalam Amsal pasal yang ke-4 yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pertanyaannya, siapa yang harus menjaga hati kita? Bukan Tuhan, tetapi saudara dan saya yang harus menjaga hati kita. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita adalah kita harus mengembangkan kapasitas dan keterampilan kita. Nah, sebelum Yosua diberikan kepercayaan yang besar untuk memimpin umat Israel menggantikan Musa, Yosua itu sudah mempersiapkan diri sejak muda, mengembangkan kapasitas dan keterampilannya dengan belajar kepada Musa sebagai mentornya. Yosua banyak belajar kepada Musa. Yosua belajar secara pengetahuan dan juga keterampilan melalui Musa. Karena pada waktu itu Musa sebagai sentral daripada umat Israel
Apapun yang mereka perlukan dia minta kepada Musa. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu mereka mengadu kepada Musa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yosua belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Sehingga dia memiliki kapasitas yang luar biasa dan keterampilan yang terus berkembang. Nah, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki oleh Yosua ini bersumber daripada hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan yang diperoleh dari Tuhan. Karena Yosua adalah orang yang penuh dengan roh, dikatakan di dalam Bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Saudara-saudari, Yosua adalah orang yang luar biasa, yang memiliki keterampilan, kapasitas yang besar, yang telah dia persiapkan sejak masa mudanya. Yosua adalah seorang jenderal perang, panglima perang yang hebat. Yosua dianggap sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah umat Israel. Nah, peperangan antara umat Israel yang dipimpin oleh Yosua melawan orang Amalek. Yosua memimpin pertempuran sementara Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk berdoa. Itulah yang dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan 16. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosua memiliki kesiapan dalam kapasitas dan keterampilannya. Sehingga Tuhan yang memilih dan menetapkan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah yang Tuhan janjikan. Sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memperluas dan mengembangkan kapasitas dan keterampilan di dalam diri kita. Sehingga kita siap untuk menerima perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan dan juga meraih janji-janji Tuhan itu. Memasuki tahun yang baru, ada berkat-berkat yang baru, ada hal yang besar yang Tuhan akan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Meskipun ada banyak tantangan dan rintangan, tetap teguh pegang janji Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Sehingga ketika tantangan dan rintangan datang, kita mampu untuk menghadapinya. Bahkan kita dapat mengalami dan menerima apa yang Tuhan janjikan itu dalam hidup kita. Siapkan iman yang teguh. Siapkan hati yang kuat dan teguh. Dan siapkan kapasitas dan keterampilan kita. Sehingga kita dapat mengalami janji Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang tak terbatas, yang memiliki janji yang luar biasa bagi kami. Rancangan-Mu yang indah itu Tuhan, akan Tuhan genapi di dalam setiap kami yang percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah meskipun ada banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi, kami tidak takut dan gentar karena Tuhan menyertai kami. Dan biarlah kami mempersiapkan diri kami sedemikian rupa, mempersiapkan iman yang teguh, hati yang kuat dan teguh, kapasitas diri, sehingga kami dapat menerima dan mengalami apa yang Tuhan janjikan pada waktunya Tuhan menggenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini waktunya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan firmankan pasti Dia lakukan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Nah, kalau anaknya yang tunggal saja diberikan bagi saya dan saudara, apalagi untuk hal yang lainnya, Tuhan pasti genapi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita mengoreksi diri kita. Mari saya persilakan saudara berdoa secara pribadi. Kalau ada dosa yang tersimpan dalam hati saudara,
Mari minta ampun kepada Tuhan. Dan kalau ada hal yang saudara simpan dalam hati saudara, kesalahan orang lain, ampunilah mereka yang bersalah kepada saudara. Mari saya berikan kesempatan kepada saudara untuk beberapa waktu, beberapa saat berdoa kepada Tuhan. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Salib-Mu adalah jaminan bagi setiap janji-Mu, bagi kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau mati di kayu salib bagi setiap kami yang berdosa. Sehingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dari keputusasaan hidup dalam pengharapan. Bahkan janji Tuhan Kau berikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku, di dalam Yesus Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kau di dalam kami Tuhan, di dalamku. Yesus, oh Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus terlebih besar. Kau terlebih besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau di dalam kami. Di dalam. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari saya undang kita mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.